Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua? Hadir semua? Pembelajaran kita hari ini tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Anak-anak, apakah anak-anak pernah merasa pusing? Jantung berdetak lebih kencang? Atau pernah sesak napas? Tidak. Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit organ peredaran darah manusia, gejala, penyebabnya dan dengan benar. Mari kita mengamati gambar penyakit pada peredaran darah manusia yang ada di depan kalian ya. Sudah dibagi kelompok? Sudah ya. Kalau sudah dibagi kelompok, kita bagi LKPD. LKPD-nya satu kelompok satu. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas kurang dari 90/60 ya. Ini adalah gambar darah normal. Tekanan darah normal berapa? 120 ini adalah tekanan darah normal. Nah, apabila sudah di bawah 120 dia berarti terkena penyakit, terkena hipotensi. Gejala-gejala hipotensi adalah ya, pertama kepala pusing. Yang kedua penglihatannya buram. Yang ketiga, jantung berdetak lebih cepat. Pernapasan dangkal. Pernapasannya ini ya. Pernapasannya dangkal. Yang kelima, cepat haus, pinginnya minum ya. Apa penyebabnya hipertensi? Penyebab hipertensi adalah bisa karena kehamilan. Yang kedua, dehidrasi. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan tertentu. Yang keempat, penyakit jantung. Nah, bisa karena penyakit jantung. Yang kelima, pendarahan. Yang kelima adalah pendarahan ya. Ini penyebab dari hipertensi. Setelah diamati paham nggak? Kalau sudah paham, dilihat LKPD-nya. Dijawab pertanyaannya yang ada di LKPD. Sudah semua? Sudah. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah hipertensi. Kalau tadi hipotensi, sekarang hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas
Normal lebih dari 140/90. Gejalanya pertama adalah kepalanya sering pusing. Yang kedua, penglihatan buram. Yang ketiga, detak jantung tidak beratur. Detak jantungnya tidak beraturan. Yang keempat, nyeri dan dadanya terasa sakit. Yang kelima, sulit bernapas. Sudah dadanya sesek, napasnya sulit. Apa penyebabnya orang terkena hipertensi? Pertama, bisa karena sudah lanjut usia. Yang kedua, kebiasaan biasa sering merokok. Yang ketiga, jarang berolahraga, badannya kurang gerak. Yang selanjutnya, yang keempat, gangguan ginjal. Yang kelima, kecanduan alkohol. Paham? Kalau sudah paham, kerjakan di LKPD-nya. Sudah semua tadi? Kalau sudah, kita lanjutkan. Perhatikan gambar yang selanjutnya, yaitu stroke ya. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Dilihat gambarnya. Ini gambar adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini bisa pecah ya akibat penyumbatan. Gejalanya apa gejalanya? Tungkai mati rasa. Tahu nggak tungkai? Tungkai mati rasa. Yang kedua, bicara menjadi kacau. Gejalanya, dia bicaranya agak payah. Yang ketiga, wajah terlihat menurun. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah gumpalan darah pada pembuluh darah di otak. Ada gumpalan pada pembuluh darah di otak. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Nah, ini tadi tekanan darahnya terlalu tinggi. Yang selanjutnya adalah pengaruh obat-obatan pengencer darah. Paham? Paham nggak? Kalau paham, kerjakan di LKPD-nya. Sudah semua? Kalau sudah, Ibu pingin tahu, yang Ibu panggil langsung membacakan LKPD-nya di depan. Dari kelompok 2, maju. Nama saya Kansa dari kelompok 2. Nama penyakit hipotensi, gejala kepala pusing, penyebab kehamilan. Nama penyakit hipertensi, gejala penglihatan buram, penyebabnya kecanduan alkohol. Nama penyakit stroke, gejala tungkai mati rasa, penyebabnya tekanan darah tinggi. Ya, bagus. Kasih tepuk untuk kelompok 2. Setelah kita mendengarkan hasil LKPD-nya masing-masing tadi, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan video. Ibu panggil wakil dari kelompok satu orang. Ketuanya saja, silakan maju. Amati. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah.
organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner, hipertensi, hipotensi, dan anemia. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mmHg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mmHg untuk tekanan diastolik. Gejala penderita hipotensi antara lain kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Kalau sudah, silahkan kembali. Setelah diterangkan dari gambar yang di depan dan dari tayangan video, ada nggak yang kurang paham? Ada yang mau bertanya tidak? Kalau paham semua, nggak ada yang mau bertanya. Sekarang kita akan mengerjakan evaluasi untuk mengetahui sampai batas mana kemampuan kalian ya. Silakan dikerjakan evaluasi yang sudah Ibu bagikan. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, dikumpulkan. Ibu nilai dulu ya, sebentar ya. Alhamdulillah, nilainya bagus ya. Hasil kemampuan kalian sendiri, dan hasil yang paling bagus kasih tepuk dari untuk kelompok 2. Kasih tepuk. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Ya, bagus. Apa yang belum kalian pahami? Ada nggak yang belum dipahami? Alhamdulillah, paham semua? Paham semua. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, Ibu berpesan kepada kalian, rajin-rajin belajar di rumah dan rajin menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Demikianlah pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.